Buntut penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ini banyak negara memang yang menyampaikan responsnya atas kejadian tersebut. Baik yang pro maupun kontra, namun cukup banyak reaksi yang muncul ke permukaan. Dalam rapat darurat PBB oleh Dewan Keamanan contohnya, bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara terbuka mengkritik legalitas operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Guterres sendiri mengaku sangat prihatin Tribunars atas operasi militer AS yang dilakukan pada 3 Januari 2026. Menurutnya, operasi penangkapan Maduro ini berpotensi telah melanggar hukum internasional. Jadi dalam tatanan internasional, kepala negara ini memiliki kekebalan dan juga perlindungan hukum. Sehingga untuk penangkapan seorang presiden yang masih menjabat oleh negara lain, terlebih melalui operasi militer, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, khususnya terkait prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan. Tak hanya itu, negara-negara lain seperti Rusia, China hingga Denmark juga ikut prihatin atas insiden ini, Tribunars. Guterres ini menyoroti bahwa penggunaan kekuatan militer tanpa mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan pasal 2 Piagam PBB yang secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara. Jadi dalam kasus Venezuela sendiri, AS ini bertindak tanpa persetujuan internasional, tanpa undangan dari pemerintah sah Venezuela, dan tanpa dasar pembelaan diri yang diakui secara hukum global. Bahkan lebih jauh, Guterres ini menilai tindakan Amerika Serikat menciptakan presiden berbahaya dalam hubungan internasional. Karena jika satu negara ini merasa berhak untuk menangkap kepala negara lain secara sepihak dengan alasan penegakan hukum domestik, maka negara-negara lain ini dapat meniru pola yang serupa, yang hal ini bisa berpotensi mengubah sistem global dari berbasis hukum menjadi berbasis kekuatan, di mana negara kuat ini dapat bertindak sewenang-wenang terhadap negara yang lebih lemah. Nah, atas dasar ini Guterres menegaskan bahwa penyelesaian sengketa internasional ini harus dilakukan melalui jalur damai seperti diplomasi, peradilan internasional, atau mekanisme multilateral PBB, jadi bukan melalui operasi militer sepihak. Sementara dari utusan Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, justru menepis semua kritikan terhadap negaranya dan menyebut penangkapan Maduro ini sebagai operasi penegakan hukum yang tepat sasaran. Nah, seusai penangkapan itu, Tribunars, memang intervensi Amerika Serikat terhadap negara-negara lain cukup meluas ya, salah satunya Denmark, yang disinggung Amerika Serikat tentang salah satu wilayahnya yakni Greenland. Jadi atas hal tersebut, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen pun akhirnya murka juga, Tribunars. Ia bahkan mengancam jika Amerika Serikat ini memutuskan untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berhenti, termasuk NATO. Komentar Frederiksen ini muncul ya setelah Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, membuat pernyataan, maksud kami Tribunars, yang cukup lugas, di mana ia mendesak Trump ini untuk meninggalkan fantasi tentang aneksasi dan menuduh Amerika Serikat menggunakan retorika yang sama sekali tidak dapat diterima dengan menyatakan cukup sudah. Frederiksen ini mengatakan pemerintahnya bakal melakukan segala yang mungkin untuk mencegah serangan terhadap Greenland dan menuduh Amerika Serikat menerapkan sesuatu yang tidak dapat diterima dan dianggap sebagai sebuah serangan tidak masuk akal. Nielsen dan Frederiksen didukung oleh Uni Eropa yang pada hari Senin mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti membela prinsip integritas teritorial, khususnya ketika menyangkut negara anggota blok yang beranggotakan 27 negara ini.
Namun tekanan ini semakin meningkat ya pada Frederiksen yang belakangan ini menghadapi pemilihan umum di tahun ini untuk melampaui diplomasi dan menyusun rencana yang lebih konkret tentunya tentang bagaimana Denmark akan merespons jika Greenland diinvasi. Dan simak dulu beberapa tayangan berikut ya Tribuners terkait Denmark, Greenland dan juga Amerika Serikat. Denmark joins the Secretary General in expressing deep concern over the evolving situation in Venezuela. Since this council met to discuss the situation 2 weeks ago, we have seen a drastic escalation, culminating in a large-scale military operation on January 3rd. At our last meeting, Denmark urged all actors to strictly adhere to international law and to de-escalate tensions and exercise the necessary restraint. Today, we echo the Secretary General in his concern regarding the worrying implications of this military action. Independent of the situation in Venezuela, these developments constitute a dangerous precedent. International law and the UN Charter, as a pillar of the international security architecture, must be respected by all states. Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Mr. President, once again, Denmark calls on all parties to urgently de-escalate tensions that could threaten peace and stability in the region and beyond. International disputes should be settled by peaceful means, as stated in the UN Charter. We further call on all parties to exercise maximum restraint and to engage in dialogue and diplomacy. Denmark takes note of official statements from the United States government stating that the military operations are to combat drug trafficking and stem the illicit flow of illegal narcotics. Denmark shares the priority of combating organized crime and drug trafficking, while reiterating that counter-narcotic efforts, as all other efforts, must be conducted in strict accordance with international law, including the fundamental rules and principles of the UN Charter. Mr. President, against this backdrop, Denmark wishes to recall our solidarity with the people of Venezuela. Denmark does not recognize Nicolas Maduro as the legitimate president of Venezuela, following the lack of transparency and integrity in the 2024 presidential elections, which failed to meet basic democratic standards. In Maduro's attempts to cling to power, his authoritarian regime grew increasingly oppressive. His regime bears responsibility for widespread and systematic violations of human rights against his fellow citizens, and he should be held accountable. Nah, Tribuners, dari 1 bulan sebelum penangkapan Maduro, ternyata ia telah lebih dulu memberikan peringatan keras terhadap Trump. Jadi Maduro ini menegaskan bahwa setiap upaya agresi terhadap Venezuela hanya akan menjadi jalan buntu dan menjadi akhir politik bagi kepemimpinan Trump. Dalam pernyataan resminya, Maduro ini menanggapi retorika yang berkembang dari Washington pasca kemenangan Trump dalam pemilu AS. Ia menilai upaya untuk memaksakan perubahan rezim di Caracas hanya akan mengulangi kegagalan masa lalu. Namun kini dalam sidang perdananya, Maduro menegaskan dirinya masih memegang kekuasaan penuh dan merupakan presiden yang sah secara hukum di negaranya. Dalam pembelaannya, Maduro tidak hanya menegaskan status kepemimpinannya, tetapi juga mempertanyakan otoritas pengadilan Amerika Serikat untuk mengadili seorang kepala negara yang tengah menjabat. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.